Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasyin ahlaqana bil hilmi wasahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah, sehingga di malam ini kita dapat berkumpul dan duduk bersama di dalam jalan untuk menimba ilmu, mencari ilmu, yang mudah-mudahan apa yang kita dapat di majlis ini pulang ke rumah ilmu tersebut menjadi ilmu yang manfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, pemimpin kita tercinta, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat, tak lain dan tak bukan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita buka kitab perhiasan bagus halaman 4 fasal pertama. Diperhatikan, ini tulisan huruf Arab Melayu ya, yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Dibuka halaman 4 fasal yang pertama, tulisannya itu fa, sod, lam, ya, oin, fa, ro, ta, mim. Dibacanya fasal yang pertama. Dan kita doakan mudah-mudahan yang hajat malam ini di majelis malam ini, apa yang jadi niat hajat dan tujuannya, dengan keberkahan Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dengan keberkahan Ratibul Haddad dan keberkahan majelis keistiqomahan ini, mudah-mudahan apa yang jadi niat hajat tujuannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyatakan, ya kalimat itu. Apa yang dinyatakan? Menyatakan kewajiban syar'i, yaitu kewajiban di dalam agama yang telah ditentukan di dalam syariat. Apa sih kewajiban di dalam syariat nih? Atas ayah ibu, ya,
Di sini dibilangnya mak bapak tuh ditulisnya. Ya saya Betawi ya. Ibu bapak ya. Mak bapak di sini ditulisnya. Ibu dan ayah. Kewajiban di dalam syariat atas kedua orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua? Bahwa mengajarkan, ya, bahwa mengajarkan anaknya dengan pengajaran yang baik. Jadi ayah dan ibu mempunyai satu tugas dan perintah di dalam syariat yang harus dia lakukan dan dia kerjakan selain daripada ibadah-ibadah wajib lain, mempunyai kewajiban mengajarkan ya anaknya, putra putrinya dengan pengajaran yang baik. Nah, jadi tugas kedua orang tua itu bukan mikirin rezekinya anak, bukan. Ya. Orang tua tuh cukup memberikan pengajaran yang terbaik kepada anaknya. Ya. Bukan mikirin, wah kalau udah nanti lulus S1, D3 anak mesti jadi profesor, mesti jadi ini, mesti jadi itu. Nggak bisa. Buktinya banyak gak S1 jadi tukang ojek. Mau digenjot gimana pun nggak bisa. Ya. Sarjana tapi pengangguran. Ya. Sarjana tapi cleaning service. Banyak. Ya. Ada juga dia yang sarjana tapi dengan kesarjanaannya itu dia melamar kerjaan nggak bisa. Malah mungkin dia bisa melamar kerjaan dengan apa? Dengan satu sertifikat. Wah ini kalau nggak mesti kuliah lagi, mesti ngejar satu sertifikat nih. Kelulusan di dalam listrik, di dalam mesin, di dalam apa, dikejar sertifikat. Ternyata S1-nya nggak nih, S1-nya nih jazanya, S3-nya nih nggak diterima, tapi yang diterima sertifikat. Dari apa? Kemampuan dan kelulusannya. Nah, jadi orang tua punya tugas memberikan pengajaran yang baik kepada putra dan putrinya. Sebagai yang tersebut, yaitu barang yang tersebut di dalam risalah ini. Nah, nanti akan disebutkan ya di dalam kitab ini, artinya di dalam kitab ini ya, di dalam risalah yaitu di dalam kitab ini. Yaitu kitab perhiasan bagus yang tersebut di risalah ini. Yang dengan pengajaran ini ya, yang dengan pengajaran ini jika kita ajarkan anak dengan pengajaran yang baik, maka anaknya boleh mendapat akan 5 rupa keuntungan. Nggak tanggung-tanggung. Ada 5 keuntungan yang didapatkan oleh seorang anak apabila oleh kedua orang tuanya diberikan pendidikan yang baik. Ya. Diberikan pendidikan yang baik. 5 rupa keuntungan yang besar, kata Habib Usman.
Nggak tanggung-tanggung, besar keuntungannya. Ada 5 macam keuntungan yang besar yang didapatkan oleh seorang anak apabila si anak tersebut diberikan pengajaran dan diajarkan yang terbaik. Dan Al-Habib Utsman menulis di sini, bila anaknya dan boleh anaknya menjadi cahaya, anaknya menjadi cahaya matanya beserta beberapa pahala bagi keduanya. Anak jadi cahaya, jadi penerang bagi kedua orang tuanya. Anak menjadi cahaya keselamatan bagi kedua orang tuanya. Anak menjadi cahaya penolong bagi kedua orang tuanya. Anak menjadi cahaya kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Tuh. Karena yang namanya anak, itu nggak akan bisa jadi bekas. Nggak bisa. Suami bisa jadi bekas istri. Istri bisa jadi bekas suami. Oh iya, itu dulu bekas suami saya. Oh iya, itu dulu bekas istri saya. Bisa gak? Tapi anak gak bisa. Tatkala si anak dalam keadaan mabuk, walaupun kita usir keluar, dan kita katakan, aku gak akui kamu sebagai anakku, dia tetap anak kita. Anak gak bisa jadi bekas. Nah makanya kalau kagak diberikan pendidikan yang baik, ini bahaya. Pendidikan yang baik itu harus diberikan oleh siapa? Oleh ayah dan ibunya, kewajiban berdua tuh. Tatkala si anak melakukan kemaksiatan, anak kita, walaupun kita bilang ame orang bukan anak kita. Oh aneh udah gak aku dia anak, tapi dia anak kita. Orang sebutnya dia anak kita. Kita punya mobil mewah. Mungkin mobilnya itu kita sayang lebih dari anak kita. Tiap hari dimandiin. Tiap hari dibersihin. Tiap hari kalau ada yang lecet sedikit diobatin. Tapi begitu kita jual, bekas mobil kita. Kita punya rumah, bisa jadi milik orang lain. Tapi kalau anak nggak bisa. Jadi kalau ada orang tua nggak memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya, maka anaknya tidak akan pernah menjadi cahaya bagi keduanya. Tapi anak yang diberikan pendidikan yang baik, diberikan pendidikan yang menyelamatkan, maka anak akan menjadi cahaya penolong, cahaya kebahagiaan, cahaya keselamatan bagi kedua orang tuanya. Selain menjadi cahaya yang besar bagi keduanya, dan beberapa pahala bagi keduanya. Masya Allah. Tuh kalau sukses didik anak, beri pendidikan yang anak-anak yang baik, kedua orang tua dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena anaknya udah dapat cahaya, menjadi cahaya bagi keduanya. Menjadi penyelamat bagi keduanya. Sehingga kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar.
Dan Habib Utsman menjelaskan, adapun, kita teruskan, jikalau keduanya itu, jikalau keduanya yaitu ayah dan ibu, ya, adapun jikalau keduanya itu tiada mengajarkan anaknya, ini anaknya nggak diajarkan, ya, tiada mengajarkan anaknya, yaitu mengajarkan kebaikan, ya, maka dikhawatirkan, ya. Apa yang dikhawatirkan? Bahwa anaknya itu mendapat perangai jahat, ya, perangai, ya. Jadi kalau anak nggak diberikan pendidikan yang baik, bukannya dikhawatirkan lagi, ya, bukannya dikhawatirkan lagi. Emang udah pasti tuh anak mempunyai perangai yang jahat, sifat perilaku yang jahat. Ya. Kalau anak udah bisa ngomong bodoh sama orang tua, bodoh aja, disuruh bodoh bodoh apa? Itu namanya anak udah jahat sama orang tua. Dunia aja bisa jahat, apalagi akhirat. Karena kita orang tua cuma punya dua pilihan buat anak. Anak mau kita jadiin penyelamat buat kita, apa musuh buat kita, itu aja. Kalau di dunia aja anak udah jadi musuh orang tua, di akhirat jadi musuh. Penyebabnya apa? Penyebabnya tidak diberikan pendidikan yang baik sehingga menjadi musuh bagi keduanya. Setiap disuruh ngomongnya kasar, setiap disuruh ngomongnya tidak baik, tidak bagus. Karena memang kita berikan pendidikan yang tidak bagus padanya. Nggak bisa disalahkan ke anak juga. Ya. Nah, jadi maka dikatakan nama Habib Utsman, maka dikhawatirkan anaknya mendapat perangai yang jahat. Istimewa pula jika ia bercampur sama anak-anak yang berperangai jahat. Udah jahat nih anak, bercampur, bergaul, berkumpul, duduk, main dengan anak-anak yang mempunyai sifat yang tidak baik, berperangai yang jahat, ya. Kalau dia sudah mempunyai sifat tidak baik, bercampur dengan orang yang tidak baik, maka kata Habib Utsman, dikhawatirkan kesudahannya itu, tuh, dikhawatirkan kesudahannya itu ia menyusahkan ibu bapaknya pula adanya. Anak kalau kagak dikasih pendidikan yang gak baik, tuh anak akan jadi gak baik. Apalagi bercampur sama yang gak baik, bergaul sama yang gak baik, tuh anak akan lebih menjadi seorang yang tidak baik. Kalau udah dirinya gak baik, bergaulnya sama yang gak baik, tuh anak udah pasti nyusahin kedua orang tuanya. Nyusahin. Ya. Berapa banyak? Ya. Seorang anak berurusan dengan pihak kepolisian.
Dan berapa banyak orang tua disusahin sama anaknya. Gara-gara perilaku keburukan putra-putrinya. Sampai ada yang pinjam uang. Sampai ada yang jual barang. Cuman apa? Untuk menyelamatkan dan menebus si anak. Tapi apa si anak bisa menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya? Kagak bisa. Karena si orang tua yang ingin menjadikan si anak musuh. Bukan keinginan anak. Jadi dilihat dari kecilnya, pendidikannya seperti apa dulu nih? Diberi pendidikan seperti apa dulu? Ya. Kalau besar anak kita katakan Allah nih anak nyusahin kita. Padahal si anak gak nyusahin kalau kita kasih pendidikan baik. Tapi kalau dari kecil emang udah kita gak perhatiin ilmu agamanya. Kita gak perhatikan akhlaknya. Kita gak perhatikan pergaulannya. Kita masa bodohin. Kita biarin. Begitu besar si anak nyusahin orang tua. Berarti maunya siapa? Orang tuanya, bukan anaknya. Ya, dikhawatirkan begitu besar si anak akan menyusahkan kedua orang tuanya, yaitu di sini dikatakan ibu bapaknya pula adanya. Nah, dengan itu jadikanlah anak cahaya mata bagi keduanya. Jangan sampai kita punya anak udah besar bukan menjadikan cahaya mata bagi kita, pahala bagi kita, tapi musuh, nyusahin buat kedua orang tua. Jangan. Ya. Kita sebagai kedua orang tua punya tugas berikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Tapi bagaimana Habib dengan rezeki anak? Rezeki anak gak usah dipikirin. Ente nih sebelum lahir ke dunia, itu usia 4 bulan di dalam kandungan, rezeki ente udah ditentuin sama Allah. Allah yang tentuin. Umur ente udah ditentuin sama Allah. Jadi tiap-tiap makhluk, ini kita manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya udah ada masing-masing. Ya. Tapi yang belum ada apa? Pilihan 2. Sorga apa neraka? Baik apa buruk? Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang tentuin, tapi kita. Sorga dan neraka yang nentuin kita. Baik dan buruk yang nentuin kita. Semakin kita berikan pendidikan yang baik kepada keduanya, semakin besar kedekatannya seorang anak dengan pintu surga. Semakin buruk pendidikan yang kita berikan atau kita biarkan, semakin dekat dengan pintu neraka. Apa bagi si anak? Belum tentu. Bagi kedua orang tuanya juga bisa. Ya. Orang tuanya rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah. Ya. Begitu di surga, begitu di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, habis dihitung amal baik dan amal buruknya ditimbang, lebih besar amal baiknya, lebih dikit amal buruknya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan masukkan kedua orang tua ini ke surga. Ajib, enak masuk surga. Ternyata begitu melintas di Syirat, anaknya ada di api neraka. Ini anak Gul berkata, wahai ayah, wahai ibu, tolonglah aku. Selamatkan aku dari api ini. Bawa aku ke dalam surga. Apa kata si ayah dan ibu? Nafsi-nafsi. Tuh, nafsi-nafsi sendiri-sendiri.
Sendiri-sendiri. Disuruh sendiri-sendiri. Itu jawaban yang udah pasti keluar. Begitu sedang jalan, karena si anak udah minta tolong tidak ditolong, si anak berkata, "Ya Rob, keluarkan kedua orang tuaku ke pengadilanmu dari syurgamu. Karena aku ingin menuntut hakku kepada keduanya." Ini tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Begitu dibawa ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya malaikat Ridwan, keluarkan si fulan dan si fulanah, bawa lagi ke pengadilanku. Keluarkan dari syurga." Dibawa. Sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua ini berkata, "Ya Rabb, ada apa aku kembali dikeluarkan dari syurga?" Ada seseorang ingin menuntut haknya dari kalian. Siapa? Begitu diunjukin, diperlihatkan, dikeluarkan dari api neraka, ternyata anaknya. Anak yang dilahirkan, anak yang dikandung selama 9 bulan, kemana-mana dibawa. Tapi bisa nuntut hak. Nah, makanya itu, pilihan kita cuma 2. Kita mau jadiin anak penyelamat bagi kita, apa musuh bagi kedua orang tuanya. Jadi jangan dianggap anak gak bisa jadi musuh. Selagi di dunia ente punya duit, punya harta, punya tahta, bisa anak gak dijadiin musuh. Udah diam aja nak, jangan ngadu-ngadu kalau ayah korupsi nih, pegang. Mungkin bisa. Udah, ya nak, nih duit buat kamu, jangan ngadu-ngadu ke ibu kalau ayah bohong. Bisa, jadi teman bisa. Dengan harta, bisa. Udah, jangan ngomong-ngomong sama ibu nih, ayah main togel, main judi, bermaksiat, yang gak minum-minuman keras, jangan ngomong. Ya. Si ibu juga, udah nak, nih jajan di sono, jangan bilang terame ayah ya, kalau ibu gak masak nih makanan beli, bilang aja nih makanan masak. Bisa disogok. Tapi begitu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, si orang tua berkata, "Hai engkau anakku, apa betul kau ingin menuntut hakmu dari kedua orang tuamu?" Si anak berkata, "Iya betul wahai ayah ibuku. Hak apa yang kau ingin tuntut dari kami berdua? Selama di dunia, kau mau sekolah, ayah sekolahkan di sekolahan terbaik. Sekolahnya negeri. Sekolah nomor 1, ayah sekolahkan kau. Kamu butuh laptop untuk belajar, ayah belikan. Oh, kamu mau tambah kursus bahasa Inggris, bahasa-bahasa dunia, ayah sekolahkan. Kamu mau sepeda motor untuk mempermudah engkau menuju sekolahmu, ayah belikan. Oh, udah dewasa pengen mobil, ayah belikan. Pengen punya rumah, ayah belikan. Ingin nikah, ayah nikahkan. Lalu hak apa yang kau ingin tuntut dari kedua orang tuamu? Dari engkau minta jajan 5.000 per hari sampai 50.000 per hari, ayah ikuti, ayah turuti, ibu turuti. Nggak ada yang kita katakan enggak, anakku enggak, kamu jajan mesti segini. Enggak, aku kasih. Hak apa yang kau ingin tuntut dari kedua orang tuamu? Maka si anak berkata, "Ya Rabb, apa yang dikatakan oleh kedua orang tuaku itu semuanya betul. Semuanya benar. Enggak ada yang salah. Tapi yang salah bukan hak itu yang aku ingin tuntut dari kedua orang tuaku. Bukan. Lalu kau ingin nuntut apa dari kedua orang tuamu, wahai anak? Yang aku ingin tuntut, selama di dunia ayahku tidak pernah mengajarkan aku ilmu agama. Kedua orang tuaku tidak pernah menaruh aku di taman pendidikan agama. Sehingga sampai aku berada di pengadilanmu, aku tidak tahu huruf alif lurus apa bengkok. Aku tidak tahu bagaimana caranya membaca suratul Fatihah. Aku tidak tahu cara-cara sholat.
Karena ayah dan ibuku kalau sholat jalan sendiri. Nggak pernah aku diajak. Nggak pernah aku dicontohkan. Padahal anak kalau kita contohin dari kecil, dia ngikut. Contohin anak. Ya, anak cuma contoh pakai gamis, anak-anak ikut pakai gamis. Kalau anak masih kecil, contohin terus sampai dia demen, sampai dia doyan. Hak itulah yang aku ingin tuntut dari kedua orang tuaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, apa betul wahai ayah dan ibu selama di dunia kau tidak didik dia agama? Betul ya Rabb. Aku sibuk dengan urusan duniaku. Apakah engkau ayah bilang kepada istrimu jangan lupa nih anak di ngajiin, dimasukkan ke pengajian, perhatikan ilmu agamanya? Enggak pernah. Ya Rabb, aku sebagai istri dititip hal itu oleh suamiku. Apakah engkau sebagai ayah tatkala pulang ke rumah engkau pernah duduki istrimu, kau duduki anakmu dan kau tanya kepada istrimu, apakah dari sholat zuhur, asar, maghrib sampai isya aku tidak ada di rumah, engkau wahai istriku sholat dan engkau ajak anakmu untuk sholat? Enggak pernah. Suamiku berkata begitu. Kalau begitu kau ayah, kau ibu, kau anak, semuanya masuk api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kesalahan ada di anak? Kagak ada. Di kedua orang tua. Apakah itu kemauan anak? Bukan. Itu kemauan kedua orang tua. Apa yang dimaukan oleh kedua orang tua? Si anak menjadi musuh di yaumul qiyamah. Makanya itu pilihan kita. Ya, kalau kita berikan pendidikan yang baik, anak akan jadi baik ke depannya. Kalau rezeki nggak usah takut, Allah udah catat. Yang penting semangatin anak, ya semangatin orang tua. Semua punya rezeki tidak akan pernah tertukar. Apalagi kalau udah rezekinya dekat sama Allah, walaupun sedikit itu jadi berkah. Nggak ada rezeki yang tidak berkah. Kalau kita dekat dengan Allah dan Rasulnya. Karena Nabi bilang, orang yang semakin cinta kepadaku, banyak bersolawat kepadaku. Yang dia punya rezeki nggak berkah nih, rezekinya dianggap nggak berkah. Itu rezeki yang sedikit, itu menjadi rezeki yang berkah. Rezeki yang sedikit yang tidak cukup menjadi cukup. Yang dianggap ini tidak akan pernah bisa mencukupi rumah tangga akan menjadi cukup. Kenapa? Karena dekatnya dengan Allah dan Rasulnya. Tuh, jadi tidak ada keributan. Nah, dengan itu ke depan antum semua akan menjadi seorang ibu. Ya. Di dalam rumah tangga, jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang terbaik di jalan Allah dan Rasulnya. Bukan di jalan dunia. Ya, dunia ini kita sementara. Nggak usah yang kita apa sih kita mau dapetin di dunia apa? Apa yang kita mau cari? Kita punya duit di ATM 1 triliun. Sekarang kita mau beli apa aja bisa gak? Bisa gak kita penuhi? Tapi besok pagi kita meninggal, manfaat gak tuh duit? 1 triliun. Bisa selamatin kita dari siksa kubur. Bisa selamatin kita dari azabul akhirah. Gak ada. Tapi kalau tuh duit, kita bangun masjid, kita bangun yayasan yatim, maka akan jadi manfaat buat kita. Nah, jadi dunia apa yang mau kita cari buat minta tolong? Kalau kecuali semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari dunia untuk kita punya bekal nanti di akhirat. Ya, yang mana? Yang berkah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun iman kita kadang naik, kadang turun, ya. Kalau iman lagi turun, ya Allah, ini tadinya duit mau dikasih orang susah, jadi dibeliin emas, istighfar. Udah dikasih orang susahnya. Ya, ente mau punya emas berapa banyak? Besok meninggal dunia, apa manfaatnya tuh emas buat kita? Apa manfaatnya?
Nggak ada manfaatnya. Nggak bisa dia selamatin kita dari siksa kubur. Jangankan selamatin kita, mati aja nggak bawa emas kita. Nah, untuk perhiasan dunia, hanya perhiasan dunia. Apa bisa menjadi perhiasan akhirat? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, boleh pakai secukupnya untuk jari. Biar manis jari. Udah, satu cukup. Ya, nggak perlu sampai 1 ton. Ente pakai emas 1 ton gimana jalannya coba? Ya, sekilo aja berat tuh. Lagi 1 ton, ya. Cuma buat pemanis, nggak apa-apa, ya. Cuman buat apa? Cuman buat dilihat enak. Sama siapa? Bikin sesuatu dilihat enak buat kita. Jangan buat orang lain. Tuh perempuan. Enak buat kita, buat suami kita. Selesai udah. Maka jadi apa? Jadi pahala. Ya. Beli bedak. Buat apa lu beli bedak mahal-mahal? Ini yang mahal khusus buat suami, yang murah buat kondangan. Loh, suami pulang dalam keadaan muka suntuk, ngelihat istri dandan, cerah. Itu kesetresan yang ada di kepalanya di luar hilang. Jadi apa? Jadi pahala buat istri. Jadi tabungan akhirat. Tuh, jadi tabungan, jadi bekal. Ya, kenapa? Karena setiap suami pulang ke rumah, selalu istri dalam keadaan tersenyum, keadaan bahagia, dan selalu berdoa, ya Allah, terima kasih. Kau pulangkan suamiku dalam keadaan sehat walafiat. Bukan dalam keadaan rezeki banyak. Ada rezeki didoain, alhamdulillah ya Allah, suami Anda dapat rezeki. Kira nggak dapat rezeki aja. Lo nggak doain gue, ya ngapain? Nggak boleh. Ya, tuh Sayyidatuna Fatimah Zahra begitu. Pernah suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah dalam keadaan lemas. Ditanya, kenapa engkau lemas ya Ali? Wahai suamiku, aku tidak dapat rezeki sedikit pun yang aku bawa pulang, wahai istriku Fatimah. Jangan kaulah bersedih. Mari duduk. Diambilkan segelas air. Sayyidina Ali minum. Ditanya sama Sayyidina Ali, sudahkah engkau makan? Sudahkah Hasan Husin makan? Engkau enggak usah pikirkan kami. Setelah kau minum, ambillah wudhu dan pergilah salat asyar. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita dapat rezeki untuk makan berempat. Pergi Sayyidina Ali ke masjid tuh istri tuh. Ya, disemangatin suaminya. Bukannya disuruh dulu, udah sono, jalan lagi, jangan pulang kalau nggak dapat duit. Jangan. Tapi disuruh ambil wudhu, suruh salat, suruh berdoa. Ya. Benar, begitu keluar masjid, cari rezeki, pulang bawa makanan. Tuh. Ya. Itu Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Ya, Ummul Mu'minin. Ya, bagaimana dia membangun rumah tangga di dalam menjaga amanat dari seorang suami untuk putra dan putrinya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan Islam kita sehingga kita dapat memberikan pendidikan-pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita sehingga rumah tangga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat duniawi, selamat ukhrawiyah, dan memperkumpulkan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syirril Fatihah.